Teman-teman perhatikan di sini hurufnya sa ya. Dan ini sangat sering salah dalam pengucapannya. Bukan sa, bukan sya ya. Kalau ini sa nih, kita baca nih sa. Ini sya besar ya, bacanya sya. Kalau ini sa biasa. Nah, ini teman-teman, ini bacanya sa. Ujung lidah kita diletakkan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Teman-teman pecinta Al-Quran, selamat berjumpa kembali dengan Ngaji Bareng Official. Kali ini kita akan mencoba membaca surat Al-Falaq dan kita akan coba pelajari satu persatu tajwid yang ada pada ayat yang kita baca. Tujuannya tentu tidak lain agar kita lebih hati-hati dan lebih teliti dan tidak salah dalam membaca Al-Quran. Baiklah, mari kita mulai membaca surat Al-Falaq dan kita pelajari satu persatu tajwid yang ada di dalamnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Teman-teman, di ayat pertama ini kita melihat ada dua huruf yang berdampingan dan keduanya terlihat sama. Pengucapannya terlihat sama dan ini sangat sering terjadi kesalahan. Sebelumnya kita telah membahas juga di surat An-Nas. Di sini sama ya, dua huruf ya, antara hamzah dan ain. Pengucapannya hampir mirip, tapi mohon maaf ini sangat berbeda. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca, silakan ditonton kembali videonya di link ini ya, untuk pembahasan kemarin ya. Keduanya sangat berbeda teman-teman. Kita perhatikan di sini hamzah dan kedua yang setelah ini ain. Ditekan ya, yang hamzah biasa saja. Kita baca Qul a'udzu. Perhatikan Qul a'udzu. Pertama a biasa, kedua ain kita tekan. Qul a'udzu. Ini sangat mendasar sekali ya. Makanya perlu kita bahas. Kalau tidak kita bahas tentu banyak yang membacanya salah dan biasanya kita membacanya seperti ini. Qul a'udzu. Ini sangat salah teman-teman karena pengucapannya harusnya berbeda. Qul a'udzu birabbil falaq. Setelahnya ada ain berharokat dhammah lalu bertemu dengan wawu sukun. Ini kita baca panjang dua harokat karena masuk kategori mad tabi'i. Mad artinya adalah memanjangkan ya. Kita memanjangkan huruf ya. Berapa yang kita panjangkan? Dua harokat ataupun dua ketukan. Karena ini masuk mad tabi'i. Nanti ada beberapa mad lain ya yang tentu akan kita bahas satu persatu di ayat-ayat yang kita temui. Ada mad jaiz munfasil, ada juga mad wajib muttasil, ada mad arid sukun, kemudian ada mad lain dan seterusnya. Tapi kali ini kita membahas di sini yang terdapat adalah mad tabi'i. Mad tabi'i kita baca panjang dua harakat. Kita ulangi. Qul a'udzu birabbil falaq. Panjang dua harakat. Setelahnya teman-teman di sini ada huruf qaf. Huruf qaf ini terdapat di akhir ayat, maka harus disukun. Karena disukun, maka huruf qaf ini masuk kategori qalqalah. Qalqalah kubra ya, yaitu huruf qalqalah itu ada 5, ba, jim, dal, ta, qaf. Kalau orang Indonesia agar mudah membacanya dan mudah menghafalkannya, ini tips, silakan baca dengan baju di toko. Ini adalah 5 huruf qalqalah. Ketika ada 5 huruf qalqalah ini berharokat sukun, maka kita harus memantulkannya, teman-teman. Ketika ada huruf qalqalah, ba, ju, di, toko, ba, jim, dal, to, qaf, dan berharokat sukun ataupun jatuh di akhir ayat seperti ini, maka kita pantulkan huruf tersebut. Bagaimana bacanya? Qul a'udzu birabbil falaq.
Perhatikan. Falaqo. Kayak terdengar seperti ada pantulan. Ada sukunnya tapi kita seperti membaca qaf lagi. Falaqo. Kita pantulkan huruf qaf karena masuk dalam kategori qalqalah. Teman-teman ingat-ingat baju di toko. Ketika ada huruf ba, jim, dal, to, qaf lalu berharokat sukun ataupun jatuh pada akhir ayat, maka harus dibaca dipantulkan. Baik, kita lanjutkan pada ayat setelahnya. Min syarri ma khalaqa. Di sini ada nun mati bertemu dengan shin. Ketika ada nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf shin ataupun huruf-huruf ikhfa yang 15, kita baca dengan bacaan yang samar. Yaitu kalau kita orang Indonesia mudahnya dengan eng. Ya. Min syarri ma khalaqa. Min. Jadi seakan-akan huruf nunnya itu samar. Nun matinya samar. Kita ganti dengan samar. Min. Ya. Min syarri ma khalaqa. Nun mati ini kita baca samar. Ini namanya huruf ikhfa. Ini adalah hukum bacaan ikhfa hakiki. Min syarri ma khalaqa. Teman-teman, selanjutnya ada mim berharokat fathah lalu bertemu dengan alif. Setelahnya ini kategori mad tabi'i sama dengan yang tadi ini. Ya, kalau ini berharokat dhammah bertemu dengan wawu. Tapi kalau ini fathah bertemu dengan alif, maka dibaca panjang 2 harokat karena masuk kategori mad tabi'i. Kita baca lagi. Min syarri ma khalaqa. Syarri ma baca panjang 2 harokat. Setelahnya di akhir ayat juga terdapat huruf qaf. Kita tadi udah bahas qaf itu termasuk huruf qalqalah. Maka kita pantulkan karena qalqalah ini huruf ini terjatuhnya di akhir ayat, maka dinamakan qalqalah kubra. Qalqalah kubra itu seperti apa? Qalqalah huruf qalqalah yang jatuh di akhir ayat dan dibaca sukun. Karena kita berhenti di akhir ayat, maka kita namakan ini huruf qalqalah kubra. Nah, kalau kita mau baca lanjut gimana? Boleh saja. Contohnya ketika kita mau baca lanjut, ya nanti qafnya tidak dipantulkan. Baik, setelahnya kita lanjut. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Teman-teman, di sini sama seperti ayat sebelumnya, nun mati bertemu dengan shin. Ini masuk dalam kategori ikhfa karena nun mati bertemu dengan huruf ikhfa yaitu huruf shin. Nah, bagaimana cara membacanya? Yaitu dengan samar. Apa yang dibaca samar? Nunnya. Nun mati kita baca samar, teman-teman. Jadi bukan dibaca min syarri. Ini sangat sering kita mungkin lupa membacanya dengan bacaan tidak dengan ikhfa ya, teman-teman. Kita samarkan seperti apa? Yaitu antara izhar dan idgham. Izhar itu antara jelas dan juga dengung. Jadi samar. Seperti apa caranya? Min, ya. Min. Jadi antara jelas dan dengung. Kalau kita biasanya dengan eng, orang Indonesia. Min syarri. Min syarri. Nah, setelah kita membaca samar nun mati ini, lalu kita siap-siap untuk membaca shin. Min syarri. Nah, kita siap-siap membaca shin. Min syarri. Nah, shin ini kita baca langsung setelah kita membaca nun mati samar. Baik teman-teman, setelahnya di sini ada ro yang berharokat tasdid. Maka cara membacanya dengan ditekan, teman-teman. Karena sejatinya ketika ada huruf yang berharokat tasdid itu sebenarnya adalah ada 2 huruf. Contohnya di sini ada huruf ro yang berharokat tasdid, maka sebenarnya ini ada huruf ro yang 2 ya, teman-teman. Yang pertama hurufnya berharokat ro sukun dan yang keduanya berharokat kasrah, berarti di sini, teman-teman. Syarri sebenarnya ro-nya itu 2.
tapi kita simpelkan maka menggunakan tasdid. Ya. Jadi ra tadi ya, yang tadinya ada 2 ro, maka ro-nya jadi 1 tapi didobel di sini dengan tasdid. Ya. Dalam istilah tajwid kita menggunakan tasdid untuk menjadikan 2 huruf yang tadinya terpisah sama, ya, tapi yang satu sukun dan yang satunya adalah berharokat, maka jadi 1 dan dibuatlah tasdid, teman-teman. Makanya dibacanya ditekan syarri, ya, syarri. Nah, min syarri ghasikin idza waqab. Nah, di sini teman-teman ada ghin berharokat fathah lalu bertemu dengan alif. Ya. Maka ini dibaca panjang 2 harokat karena masuk dalam kategori mad tabi'i ataupun mad asli. Kita baca 2 harokat ataupun 2 ketukan. Ghasikin. Nah, ghasikin. Bukan min syarri ghasikin. Bukan dibaca pendek. Min syarri ghasikin. Bukan, tapi dibaca panjang. Min syarri ghasikin idza waqab, ya, dibaca panjang. Lalu setelahnya kita perhatikan di sini ada tanwin, teman-teman. Tapi bertemu dengan hamzah. Ketika ada tanwin ataupun nun mati bertemu dengan huruf hamzah ataupun huruf-huruf izhar lainnya, ya. Izhar halqi, ya, yang huruf-huruf izhar halqi yaitu yang keluar dari tenggorokan. Ada ain, ada ha, ada a, ada ha, ada ghin, ada ha ya juga. Nah, ketika ada huruf-huruf ini jatuh sebelumnya itu huruf nun mati ataupun tanwin, maka harus dibaca jelas, teman-teman. Kita perhatikan ya di sini dibaca sangat jelas. Apa yang dibaca jelas? Ya, antara tanwin dan hamzah ini kita baca jelas. Ghasikin ida, ghasikin i, kin i, ya. Perhatikan antara tanwin dan hamzah keduanya jelas, tidak didengungkan. Contohnya kayak ghasikida, bukan, dan juga tidak disamarkan misalkan ghasikida, tidak, ya, tapi dibaca jelas. Tanwinnya jelas, hamzahnya pun jelas. Min syarri ghasikin idza waqab. Nah, dibaca jelas. Lalu setelahnya di sini ada zal berharokat fathah dan bertemu dengan alif, teman-teman. Dibacanya sama seperti ghin tadi, ya, panjang 2 harokat ataupun 2 ketukan, teman-teman. Idza waqab. Idza dibaca panjang 2 harokat. Lalu setelahnya ada ba. Huruf ba ini termasuk juga huruf qalqalah. Nah, tetapi jatuhnya itu di akhir ayat, teman-teman. Ketika ada huruf qalqalah, ya, ba, jim, dal, to, qaf, kita singkat orang Indonesia, baju di toko. Lalu bertempat di akhir ayat dan kita berhenti di ayat ini, maka kita wajib memantulkan huruf qalqalah ini. Memantulkan karena ini masuk dalam kategori qalqalah kubra. Nah, bagaimana cara membacanya? Min syarri ghasikin idza waqab. Waqab dipantulkan. Ba-nya kita sukun dulu lalu kita pantulkan seperti kita membaca ba yang kedua. Waqab, waqab, ya, dipantulkan. Nah, ini yang tadi kita baca juga sama di beberapa di 2 ayat sebelumnya juga sama ya ini. Qalqalah kubra ini juga sama qalqalah kubra. Nah, kita lanjutkan teman-teman. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, sama seperti yang sebelumnya, nun mati bertemu shin, ini juga sama. Nun mati bertemu dengan shin, kita samarkan nun mati ini, ya,
dan kita siap-siap untuk membaca shin karena masuk dalam kategori ikhfa. Wa min syarri, persiapan dari pembacaan samar nun mati, lalu kita siap-siap membaca shin. Min syarri, ya. Setelahnya, ya teman-teman, di sini ada ro berharokat tasdid. Yang tadi saya bahas juga, ya sama seperti ini. Kita tekan teman-teman. Syarri, bukan dibaca biasa ya, bukan seperti ini. Wa min syarri, bukan gitu, tapi kita pantulkan, kita tekan teman-teman. Wa min syarri, min syarri. Nah. Baik, kita lanjutkan. Setelahnya ini ada nun yang berharokat tasdid. Sebelumnya di surat An-Nas sangat banyak sekali teman-teman nun berharokat tasdid. Ini kategori gunnah musyaddadah. Nanti teman-teman kalau mau melihat seperti apa pembahasan gunnah musyaddadah di surat An-Nas, silakan dibuka di video yang di pojok kanan atas. Baik, kita lanjutkan ya. Di sini ada nun yang berharokat tasydid. Maka kita dengungkan dan kita panjangkan 2 harokat, teman-teman. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Jadi dipanjangkannya bukan berarti nunnya kita panjangkan, tidak. Yang dipanjangkan itu dengungnya, teman-teman, ya. Kita panjangkan dengungnya. Min syarrin, yang kita panjangkan dengungnya, bukan nunnya, bukan. Min syarrin, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nunnya kita dengungkan, tapi dengungnya kita panjangkan 2 harokat, teman-teman. Baik, setelahnya di sini juga ada fa berharokat tasdid, kita tekan. Naffa, ya, naffa, dan juga berharokat alif tegak. Jadi dia harus dibaca panjang 2 harokat karena masuk kategori mad tabi'i, teman-teman. Kalau teman-teman melihat ada harokat alif tegak dimanapun itu, ya, maka artinya harus dibaca panjang 2 ketukan atau 2 harokat. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dibaca panjang 2 harokat. Lalu setelahnya juga ada sa. Teman-teman perhatikan di sini hurufnya sa, ya. Bukan sa, bukan sya, ya. Kalau ini sa nih, kita baca nih sa. Ini sya besar, ya. Bacanya sya. Kalau ini sa biasa. Nah, ini teman-teman, ini bacanya sa. Ujung lidah kita diletakkan di bawah gigi yang bagian atas. Sa. Nah, letakkan ujung lidah kita di langit-langit gigi atas. Nah, sa. Nah, maka akan keluar huruf sa. Bukan sa, bukan sya, tapi sa, teman-teman. Dan ini sangat sering salah dalam pengucapannya. Maka dari itu silakan kita perhatikan lagi bacaan-bacaan yang sebelumnya, ya, ayat-ayat yang telah teman-teman baca, huruf sa-nya seperti apa. Karena tentu tajwid itu tidak melulu tentang nun mati bertemu dengan hamzah atau bertemu dengan ain atau madnya atau apa. Tapi makhorijul huruf juga sangat penting, teman-teman. Karena dalam bahasa Arab itu pengucapan itu salah pengucapan tentu salah arti. Teman-teman mau mengucapkan sa tapi menggunakan sa tentu akan berbeda artinya.
atau mungkin tidak ada artinya. Maka dari itu silakan kita perbaiki lagi makharijul hurufnya. Ya. Sini sa, ya kita ulangi ini sa. Lalu ada alif tegak, kita baca panjang 2 harokat. Wa min syarrin naffasati fil sati fil uqad. Baca panjang. Lalu setelahnya teman-teman ada fa berharokat kasrah, lalu ada ya sukun. Maka ini dibaca panjang 2 harokat teman-teman. Kalau ada kasrah bertemu dengan ya, tentu ini artinya adalah mad tabi'i ataupun mad asli. Kita panjangkan 2 harokat. Baik. Setelahnya ada di sini ada alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu ketika ada alif lam setelahnya itu huruf qamariyah. Ya, di sini huruf qamariyah apa? Ain. Maka kita baca jelas ya. Lam sukunnya ini kita baca jelas teman-teman. Fil uqad. Fil uqad. Jadi lamnya kita baca jelas ya. Tidak terus dibaca dengan dengung misalkan fil, jangan, bukan ya. Tapi dibaca jelas. Fil uqad. Dan juga jangan dipantulkan teman-teman. Contohnya file bukan. Bukan file uqad, jangan ya. Tapi kita jelas. Tidak ada pantulan, tidak ada dengung. Kita jelaskan huruf lam sukun ini. Fil uqad. Nah, seperti itu. Fil uqad. Lalu setelahnya teman-teman ada huruf dal yang jatuh di akhir ayat. Tadi ada huruf qaf, ada huruf ba, dan sekarang huruf dal. Seperti yang kita tahu tadi sudah saya bahas, huruf qalqalah itu ada 5 teman-teman. Ba, jim, dal, ta, qaf. Dal ini termasuk juga huruf qalqalah. Ba, jim, dal, ta, qaf. Ya. Ketika ada huruf qalqalah jatuh di akhir ayat dan kita berhenti di ayat tersebut, maka kita baca dengan pantulkan. Ya. Kita pantulkan huruf itu. Bagaimana bacanya? Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Uqad ya. Dalnya kita pantulkan. Uqad. Setelahnya kita baca lagi di sini huruf di ayat kelima. Wa min syarri hasidin idza hasad. Di sini juga sama ada nun mati berharokat nun mati ya bertemu dengan shin. Ikhfa, kita samarkan bacaan nun matinya lalu persiapan membaca huruf shin. Min syarri. Nah, shinnya siap-siap membaca shin. Lalu setelahnya kita lihat ada ro berharokat tasdid. Ini juga kita tekankan ya, tekan. Syarri, syarri. Kita tekan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ada ha berharokat fathah lalu bertemu dengan alif, teman-teman. Maka dibaca panjang 2 harokat ataupun 2 ketukan. Hasidin, hasidin. Lalu di sini ada kasrah tanwin atau kasratain. Tanwin bertemu dengan hamzah, teman-teman. Ini masuk dalam kategori izhar. Ketika ada tanwin bertemu dengan hamzah, maka dibaca jelas. Apa yang kita baca jelas? Tanwin ya, kita baca jelas. Hamzahnya pun kita baca jelas. Hasidin, hasidin ida ya. Hasidin i ya. Antara tanwin kita baca jelas dan hamzahnya pun kita baca jelas. Bukan dibaca samar. Contohnya hasidin ida, tidak ya. Ataupun dengung. Hasidin
tidak didengungkan dan tidak disamarkan, tapi dijelaskan. Lebih jelas ya, jelas. Hasidin idza hasad. Ya. Baik teman-teman, setelahnya ada zal berharokat fathah, lalu bertemu dengan alif. Lalu kita baca panjang, 2 harokat ataupun 2 ketukan. Idza, karena masuk kategori mad tabi'i. Dan setelahnya di akhir ayat ataupun di akhir ayat ini ada huruf dal juga. Sebelumnya juga sini ada dal di akhir ayat. Di sini juga sama ya, di akhir ayat. Maka masuk qalqalah kubra. Ya, kita pantulkan huruf dal ini. Idza hasad, idza hasad, idza hasad. Ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik teman-teman, itulah tadi pembahasan tajwid dalam surat Al-Falaq. Semoga teman-teman bisa mudah dalam mempelajarinya, dalam memahaminya. Bagi teman-teman yang kurang paham ataupun kurang jelas, silakan diulang kembali video ini. Dan tentu juga ketika ada salah dalam penjelasan, silakan teman-teman untuk komentar di kolom komentar. Kritik dan saran teman-teman tentu dapat membangun saya agar lebih baik lagi. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita di video ini, mari kita baca kembali surat Al-Falaq dengan bacaan yang pelan dan tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Baik teman-teman, itulah tadi pembahasan kita pada surat Al-Falaq. Semoga menjadi amal ibadah untuk kita semua. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan di-subscribe dan silakan klik like kalau kalian suka dengan video ini dan share ke teman-teman kalian. Semoga bisa menjadi ladang amal ibadah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.